Ibu korban penganiayaan anak perwira polisi di Medan, Sumatera Utara meminta semua pihak yang terlibat kasus penganiayaan sang anak dijerat hukum. Ibu korban menyebut ada 2 orang yang berada di lokasi penganiayaan tapi tidak masuk berita acara diperiksa oleh polisi. Mereka adalah abang tersangka yang mengancam korban saat penganiayaan dan kawan tersangka bernama Raja Siregar yang diperintahkan AKBP Akhirudin mengambil air soft gun. Ibu korban meminta semua orang yang terlibat penganiayaan diadili. Ini Raja Siregar ini penodong senjata, Pak. Pak Akhirudin perintahkan Raja untuk masuk ke dalam rumah ambil senjata laras panjang. Inilah orangnya. Nah, cuman kan ini masih belum ada, saya nengok di BAP juga sama sekali belum ada dipanggil mungkin, Pak. Tapi ini termasuk yang nodongin senjata atas perintah Pak Akhirudin. Itu ada tertuang dalam BAP ya? Sudah, semua jelas di BAP ada. Dari Polrestabes Medan. Polrestabes, iya betul. Kalau boleh tahu dia siapa, Bu? Ini kawannya Aditya, ini Aditya. Artinya pada saat anak saya disiksa begitu kan ada Raja, termasuk ini salah satu abangnya Aditya yang dia bilang ku hajar kau nanti. Ini juga jelas di videonya ada. Ini juga di BAP nggak dimasuki. Lebih lengkap soal perkembangan kasus penganiayaan anak perwira polisi Sumut, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Stefani Pandia di Medan. Stefani, selamat siang. Apakah ada agenda pemeriksaan hari ini? Ya, Waro dan juga saudara, terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang anak perwira polisi di Polda Sumatera Utara. Sampai saat ini memang pihak kepolisian sudah atau sedang melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi dan ada beberapa fakta-fakta yang terungkap terkait dengan kasus ini, di mana ada beberapa orang lainnya yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Ini merupakan pernyataan juga dari ibu korban yang menyatakan bahwa ada 2 orang, yakni Aditya, maksud kami anak dari AKBP Akhirudin Aditya Hasibuan ini ada 2 orang lagi begitu yang juga terlibat dalam penganiayaan tersebut, di mana kedua orang pria tersebut yakni Raja Siregar dan juga abang dari Aditya Hasibuan, di mana diketahui bahwa Raja Siregar ini merupakan seorang pemuda yang diperintahkan oleh AKBP Akhirudin untuk menodongkan senjata laras panjang kepada korban, dan juga 1 orang pria lainnya yaitu merupakan abang dari Aditya Hasibuan yang juga turut mengancam korban pada saat penganiayaan berlangsung. Dan berikut kita simak sedikit pernyataan dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Rencana hari ini penyidik Krimum akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saudara AH, kapasitasnya sebagai orang tua dari A, terkait dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 22 dini hari itu. Itu yang terus didalami oleh penyidik. Saksi-saksi yang sebelumnya kan sudah dimintai keterangan tambahannya. Lebih dari 10 orang. Polrestabes itu kan lebih dari 10 orang. Kemudian itu juga yang kita minta keterangan tambahannya dari penyidik Krimum. Yang jelas semua orang yang ada di dalam peristiwa itu pasti akan dilakukan pemeriksaan tambahan atau didalami oleh penyidik. Ya, Woro, untuk pemeriksaan dari AKBP Akhirudin Hasibuan ini rencananya atau saat ini memang sedang berlangsung, di pemeriksaan dilakukan jam 11 siang ini, di mana penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara akan mendalami keterangan dari AKBP Akhirudin Hasibuan terkait dengan kasus tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sang anak di hadapannya. Di mana sang anak yaitu Aditya Hasibuan saat ini sudah resmi berstatus sebagai tersangka dan ditahan di gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Utara, di mana Aditya Hasibuan ini resmi menjadi resmi menjadi tersangka dan tahanan dari Ditkrimum Polda Sumut sejak 25 April malam. Sementara itu AKBP Akhirudin Hasibuan ditahan di tempat khusus dan sudah dicopot dari jabatannya selaku KBO Narkoba Polda Sumut dan akan segera diusut dari sisi kode etik, karena diketahui memang AKBP AH ini
membiarkan anaknya melakukan tindak pidana di hadapannya. Namun untuk kapan jadwal dari pemeriksaan kode etik ini akan dilakukan, sampai saat ini kami juga masih menunggu keterangan dan juga jadwal dari pihak Polda Sumatera Utara. Woro. Fani, kemarin polisi juga sempat menggeledah rumah AKBP Akhirudin. Itu selain senjata dan dekoder CCTV, apalagi yang kemudian disita oleh pihak kepolisian? Ya, selain pemeriksaan beberapa saksi yang saat ini juga dilakukan oleh pihak Polda Sumatera Utara, memang pihak dari kepolisian ini juga sudah melakukan olah atau pemeriksaan di TKP ataupun tempat-tempat lainnya, di mana keterangan dari pihak Dirkrimum Polda Sumut bahwa rumah dari AKBP Akhirudin Hasibuan ini sudah digeledah selama lebih dari 2 jam. Ini dilakukan pada Rabu kemarin. Untuk penggeledahan ini dilakukan guna mencari senjata laras panjang yang ini sempat terdengar di video yang viral di media sosial pada saat penganiayaan begitu. Dan setelah digeledah ini tidak ada ditemukan senjata laras panjang, melainkan ada bukti-bukti ataupun ada barang-barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu yang ditemukan ada sebuah airsoft gun dan juga ada senjata mainan 1 unit, dan yang saat ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian yaitu dekoder dari CCTV yang ada di rumah AKBP AH begitu. Nah, meskipun diketahui dekoder dari CCTV ini sudah diamankan, namun dari pihak keluarga AKBP AH ini mengklaim bahwa CCTV di sekitaran rumah mereka ini, Woro dan juga saudara, sudah lama mati atau tidak difungsikan begitu. Nah, sehingga sampai saat ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan pemeriksaan dan juga pengumpulan bukti-bukti terkait dengan kasus ini. Demikian dapat saya laporkan, saya kembalikan ke Anda di studio. Stefani Pandia dari Medan Sumatera Utara, terima kasih atas laporan Anda.